saya Ibu Ira Campak SPDK. Ibu ini menjelaskan pertanyaan saya. Jelaskan bagaimana sebaiknya sikap umat Kristen memandang agama-agama lain. Agama-agama lain seharusnya sikap kita yang pertama menghargai perbedaan yang ada, yaitu dengan cara ini mau ditulis menghargai agama-agama yang lain, karena kita adalah umat yang berbeda-beda satu sama lain, apalagi di Indonesia ada 6 agama-agama yang diakui di Indonesia. Jadi kita harus saling menghargai satu sama lain dan tidak membeda-bedakan, meskipun Tuhan yang kita sembah adalah berbeda. Yang kedua, jelaskan pandangan apakah hanya orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang akan masuk ke dalam kerajaan surga atau semua agama dapat ke surga. Menurut saya, hanya orang yang percaya Tuhan Yesus Kristus lah yang wajib bisa masuk surga, dan agama-agama lain dengan ajaran yang lain tidak, hanya melalui Yesus Kristus saja. Yang ketiga, jelaskan bagaimana cara untuk menghargai agama-agama lain atau pluralisme menurut beliau. Menurut saya, cara kita menghargai agama lain adalah bukan berarti kita harus masuk ke agama mereka, melainkan kita menghargainya yaitu dengan cara ketika mereka sedang melakukan ibadah mereka, yang kita seperti umat Islam sedang berpuasa, ya kita jangan makan di depan mereka, jangan buka warung di tempat mereka, melainkan ya kita tutuplah, kalau kita yang berjualan tutuplah warung kita dengan tirai-tirai atau dengan apapun, sehingga tidak menimbulkan konflik di antara, tidak menimbulkan bahwa mereka tidak dihargai. Jadi kita sebagai umat Kristen menghargai umat lain yang sedang berpuasa tersebut, itu contoh salah satunya dalam hal berpuasa. Jelaskan kekerasan agama apa saja yang belum ketahui pernah terjadi baik di lingkungan tempat tinggal maupun nasional internasional. Kalau di lingkungan saya tempat tinggal tidak ada konflik agama yang terjadi, tapi kalau di Indonesia kemungkinan ada konflik yang terjadi, seperti gereja-gereja yang sedang ditutup, itu kan termasuk konflik yang terjadi di Indonesia. Kalau di luar negeri pun pasti ada, yaitu tentang bagaimana misionari-misionari yang sedang memberitakan Injil dan mereka semua ada yang ditangkap, ada yang dibunuh, ada yang dianiaya. Jadi cara mengatasi konflik tersebut yang terutama ya, karena tidak adanya menghargai perbedaan antara agama satu dengan agama yang lain, seharusnya kita harus saling menghargai. Dan walaupun konflik yang terjadi di Indonesia seperti gereja-gereja ditutup, gereja dibom, kemungkinan itu bukanlah agama kita yang melakukannya, kemungkinan agama-agama yang lain. Seharusnya yang mereka disadarkan dengan cara apa? Pertama, kita mendoakan mereka supaya apa? Supaya mereka bisa berubah, dan cara pola pikir mereka juga bisa berubah, sehingga mereka seperti yang terjadi pengeboman di gereja-gereja yang ada di Jakarta, mereka melakukan jihad katanya. Ternyata kan itu bukan jihad yang sebenarnya, itu adalah ajaran agama yang sesat. Jadi supaya konflik yang tersebut bisa teratasi, ya seharusnya pertama ya kita sebagai umat Kristen mencontohkan bahwa kita ini agama yang bukan sebagai musuh, melainkan kita itu agama yang membawa perdamaian, yang artinya kita menunjukkan kepada agama-agama lain bahwa kita ini adalah agama yang saling mengasihi, bukan melainkan agama yang menjadi musuh. Lanjut, jelaskan apa yang Ibu ketahui tentang agama Islam. Yang saya ketahui tentang agama Islam, yang pertama adalah mereka itu sebenarnya adalah agama yang baik sebenarnya, bukan agama yang kita anggap musuh ya, agama yang baik sebenarnya. Tetapi dari ajaran mereka ada satu ajaran yang pernah saya baca, yaitu tentang jihad, berperang, perangilah musuh-musuhmu, dan kita dianggap sebagai kafir. Jadi inilah yang perlu diluruskan dari ajaran mereka, bahwa sebenarnya kafir itu bukanlah agama Kristen atau agama-agama lain, melainkan kafir itu adalah agama-agama orang yang tidak mengakui adanya Tuhan, itulah yang kafir. Jadi menurut saya Muslim itu
sebenarnya adalah agama yang menganggap kita itu adalah kafir. Nah, Lanjutkan. Jelaskan apa Ibu ketahui tentang agama Hindu. yang saya ketahui tentang agama Hindu agama yang baik, agama yang bagus. Itu banyak dijumpai orang-orang India, tidak salah ya, agama India. Dan mereka juga menjalankan agama dengan baik, dan mereka tidak pernah sepertinya konflik dengan Kristen. Jarang sekali ada konflik antara agama Hindu dengan Kristen, jarang sekali. Bahkan mereka juga mengajarkan tentang kedamaian, ya, kedamaian, kerukunan. Itulah yang sering diajarkan pada agama Hindu. Lanjut. Jelaskan apa yang Ibu ketahui tentang agama Buddha. Kalau agama Buddha, ya, saya tidak pernah sih bersosialisasi dengan mereka, tapi yang saya tahu agama Buddha yang pernah waktu ketika saya di Medan, ada agama Buddha juga, tetangga kemungkinan ya dulu kan, tapi mereka sedikit agak tertutup. Tapi yang tetangga saya sebut ya, tapi kalau secara keseluruhan, secara umum, kalau agama Buddha ini sebenarnya agama yang menghargai yang namanya perbedaan. Mereka tidak seperti yang kita bilang Muslim, mereka terlalu menjudge kalau ini adalah kafir atau yang tidak perlu ditemani. Sedangkan Buddha tadi tidak. Mereka menghargai yang namanya perbedaan, menjunjung tinggi persatuan, dan juga terlebih-lebih dalam hal keagamaan mereka sangat baik dalam hal beribadah. Terima kasih, Bu. Itu aja. Misionari-misionari yang sedang memberitakan Injil, dan mereka semua ada yang ditangkap, ada yang dibunuh, ada yang dianiaya. Jadi cara mengatasi konflik tersebut yang terutama ya, karena tidak adanya menghargai perbedaan antara agama satu dengan agama yang lain. Seharusnya kita harus saling menghargai, dan walaupun konflik yang terjadi di Indonesia seperti gereja-gereja ditutup, gereja dibom, kemungkinan itu bukanlah agama kita yang melakukannya, kemungkinan agama-agama yang lain. Seharusnya yang mereka disadarkan dengan cara apa? Pertama, kita mendoakan mereka supaya apa? Supaya mereka bisa berubah, dan cara pola pikir mereka juga bisa berubah, sehingga mereka seperti yang terjadi pengeboman di gereja-gereja yang ada di Jakarta, mereka melakukan jihad katanya. Ternyata kan itu bukan jihad yang sebenarnya, itu adalah ajaran agama yang sesat. Jadi supaya konflik yang tersebut bisa teratasi, ya seharusnya pertama ya kita sebagai umat Kristen mencontohkan bahwa kita ini agama yang bukan sebagai musuh, melainkan kita itu agama yang membawa perdamaian, yang artinya kita menunjukkan kepada agama-agama lain bahwa kita ini adalah agama yang saling mengasihi, bukan melainkan agama yang menjadi musuh. Lanjut, jelaskan apa yang Ibu ketahui tentang agama Islam. Yang saya ketahui tentang agama Islam, yang pertama adalah mereka itu sebenarnya adalah agama yang baik sebenarnya, bukan agama yang kita anggap musuh ya, agama yang baik sebenarnya. Tetapi dari ajaran mereka ada satu ajaran yang pernah saya baca, yaitu tentang jihad, berperang, perangilah musuh-musuhmu, dan kita dianggap sebagai kafir. Jadi inilah yang perlu diluruskan dari ajaran mereka, bahwa sebenarnya kafir itu bukanlah agama Kristen atau agama-agama lain, melainkan kafir itu adalah agama-agama orang yang tidak mengakui adanya Tuhan. Itulah yang disebut kafir. Jadi menurut saya Muslim itu sebenarnya adalah agama yang menganggap kita itu adalah kafir. Nah, jelaskan apa Ibu ketahui tentang agama Hindu. Yang saya ketahui tentang agama Hindu agama yang baik, agama yang bagus. Itu banyak dijumpai orang-orang India, tidak salah ya, agama India. Dan mereka juga menjalankan agama dengan sebenarnya kafir itu bukanlah agama Kristen atau agama-agama lain, melainkan kafir itu adalah agama-agama orang yang tidak mengakui adanya Tuhan. Itulah yang disebut kafir. Jadi menurut saya Muslim itu sebenarnya adalah agama yang menganggap kita itu adalah kafir. Nah,
Jelaskan apa Ibu ketahui tentang agama Hindu. Yang saya ketahui tentang agama Hindu agama yang baik, agama yang bagus. Itu banyak dijumpai orang-orang India kalau tidak salah ya, agama India, dan mereka juga menjalankan agama dengan baik, dan mereka tidak pernah sepertinya konflik dengan Kristen. Jarang sekali ada konflik antara agama Hindu dengan Kristen, jarang sekali. Bahkan mereka juga mengajarkan tentang kedamaian, ya, kedamaian, kerukunan. Itulah yang sering diajarkan pada agama Hindu. Jelaskan apa yang Ibu ketahui tentang agama Buddha. Kalau agama Buddha, ya, saya tidak pernah sih bersosialisasi dengan mereka, tapi yang saya tahu agama Buddha yang pernah waktu ketika saya di Medan, ada agama Buddha juga, tetangga kemungkinan ya dulu kan, tapi mereka sedikit agak tertutup. Tapi yang tetangga saya sebut ya, tapi kalau secara keseluruhan, secara umum, kalau agama Buddha ini sebenarnya agama yang menghargai yang namanya perbedaan. Mereka tidak seperti yang kita bilang Muslim, mereka terlalu menjudge kalau ini adalah kafir atau yang tidak perlu ditemani. Sedangkan Buddha tadi mereka menghargai yang namanya perbedaan, menjunjung tinggi persatuan, dan juga terlebih-lebih dalam hal keagamaan mereka sangat baik dalam hal beribadah. Terima kasih Bu. Itu aja.